Pada saat tim mencoba untuk mengambil footage, ya, mengambil foto, dan ternyata kita mendapatkan sosok si hantu air ini di kamera. Halo teman-teman Mata Astral, kembali lagi di channel YouTube kita. Kali ini kita pergi ke daerah Jakarta Selatan, ke sebuah taman yang cukup kuat cerita mistisnya. Tapi selain itu juga sebenarnya taman ini dipakai untuk foto-foto, kemudian banyaklah yang bisa digunakan di taman ini gitu. Apalagi siang hari itu pokoknya bagus banget deh, masih hijau banget gitu, dan intinya kalau ke sana pasti relax banget ya kalau siang-siang, sore-sore untuk santai-santai gitu. Nah, kalau malam gimana ya? Nah, kali ini tim Mata Astral menjelajahi taman ini pada malam hari ini, tengah malam deh. Dan memang di sana kuat banget energinya, besar gitu. Saya nggak bilang energi negatif ya, saya bilang energi ini cukup besar sekali gitu. Dan pada saat tim kita sampai pun di depan itu kita sudah disambut sama satu pohon besar. Sebelum masuk nih ya, satu pohon besar yang dimana energi itu sangat kuat sekali. Dan di pohon itu dijaga sama seekor ular. Itu yang saya lihat warnanya kuning, ada garis hitamnya juga. Dan ular ini bisa berubah jadi seorang perempuan. Cuman pada saat kita pergi, saya hanya melihat sosok ular itu saja, tidak ada perubahan yang terjadi di ular tersebut gitu ya. Cuman kenapa saya bisa bilang dia bisa berubah jadi seorang perempuan? Karena pada saat mencoba berkomunikasi, kedengaran suaranya perempuan gitu. Dan tidak ada omongan yang terlalu banyak sih, hanya minta izin aja untuk yang kita kesini nggak mau ada niat jahat atau apapun. Dia hanya menjawab dengan iya gitu, dan itu terdengar seperti suara perempuan gitu ya. Dan sepanjang jalan kita masuk ke dalam taman tersebut pun ular itu tetap ada di pohon tersebut ya, dan tidak jalan-jalan atau kemana pun gitu. Kayaknya memang tempat dia di sana. Nah, pada saat kita masuk ke taman ini, energi semakin besar, semakin luar biasa sekali, dan kita mencoba untuk menelusuri lebih dalam lagi ke taman tersebut. Di sini pada saat kita datang, kita sudah disambut banyak sekali kuntilanak. Ini jujur kuntilanaknya banyak banget gitu, lebih dari 10. Itu benar-benar banyak sekali. Dan kuntilanak ini centil, karena mereka suka sekali kalau misalnya ada pengunjung laki-laki yang datang gitu ya. Dia suka godain, suka tertawa gitu, dan mereka merasa terhibur lah dengan adanya laki-laki yang datang mengunjungi taman tersebut. Pada saat kita jalan gitu ya, pada saat kita jalan di sisi sebelah kanan ini ada satu pohon yang cukup besar sekali, di mana energi itu sangat-sangat besar. Di pohon besar ini energinya sangat luar biasa sekali. Sebenarnya di taman itu energi besar, tapi pusatnya itu ada di pohon ini. Ini benar-benar besar sekali, dan pohon ini dijaga ada 2 kuntilanak dan 1 genderuwo ya. Ada 1 kuntilanak yang mencoba untuk masuk ke badan saya sebenarnya, cuman saya tolak karena lagi tidak mau mediasi, dan dia ini benar-benar berusaha untuk masuk banget ke badan. Nah, kalau kuntilanak yang pertama ini yang pengen masuk ke badan ini cukup nakal gitu ya, karena dia yang paling sering godain orang, dan dia kedua adalah tidak suka kedatangan manusia gitu. Mau siang hari, mau malam hari, dia benar-benar nggak suka. Karena memang sih saya bisa bilang taman ini bisa dibilang kayak kerajaan goib gitu ya, kerajaan goib, kerajaan hantu yang ada di taman tersebut. Dan wajar karena di taman ini juga banyak sekali selain kuntilanak dan juga genderuwo ya, ada juga makhluk astral lain yang menetap di taman tersebut. Nah, di sini setelah tidak bisa masuk ke badan gitu ya, dia mulai marah sebenarnya karena dia pengen banget gangguin gitu ya. Cuman tidak dikasih untuk mediasi, saya juga tidak mau pada saat itu.
dan mencoba untuk komunikasi dengan sosok besar hitam ya, genderuwo. Di sini saya bisa bilang dia adalah rajanya di taman tersebut. Ini benar-benar besar sekali, cuman saya tidak merasakan adanya ancaman yang datang dari energi genderuwo tersebut. Benar-benar besar energinya, cuman tidak merasa ada ancaman gitu. Nyaman nggak di sana? Ya nyaman aja gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita bisa merasakan energi negatif, kita bisa merasa tidak nyaman. Yang pertama mual, kita pengen muntah, pusing, pengen cepat-cepat keluar gitu. Tapi pada malam ini nggak sama sekali gitu loh. Nah pada saat mencoba komunikasi, ternyata sosok genderuwo ini cukup welcome gitu, karena dia tahu niat kita tidak jahat gitu, karena juga sudah ngomong ya, sudah izin seperti itu, dan sempat bercerita bahwa dia sudah ada di taman ini udah lama banget ya, dan kondisi tamannya sekarang sih terlihat kecil, tidak terlalu besar, tapi sebenarnya itu dulu tuh lebih besar lagi gitu. Luasnya tuh benar-benar lebih luas dari posisi sekarang gitu ya. Dan dia tidak suka sebenarnya ada penebangan yang dilakukan selama bertahun-tahun sampai akhirnya jadi kecil seperti saat ini. Menurut dia kecil tamannya, tapi kalau untuk kita yang datangnya cukup luas lah seperti itu. Karena dia ngerasa manusia itu tidak menghargai alam seperti itu. Jadi dia berkomunikasi, dia mencoba ngomong untuk tolong tetap jaga taman ini. Jangan ada lagi penebangan yang dilakukan gitu loh, kalau bisa dibilang gitu kan. Terus setelah komunikasi pun kita mencoba mencari tahu lebih dalam lagi sebenarnya ada nggak sih orang yang pengen berniat jahat di pada saat datang di taman ini gitu ya. Kata dia, oh mah sering gitu, banyak gitu. Lucunya, aksen yang digunakan itu sangat-sangat aksen Betawi sekali. Baru kali ini saya ketemu genderuwo dengan aksen yang seperti itu. Dan biasanya mereka ngomong tapi itu kental dengan medok Jawanya dan lain-lain gitu. Tapi untuk aksen Betawi ini nih benar-benar baru pertama kali gitu ya. Jadi kedengarannya pun bukan seperti suara orang sedang mengancam, tapi seperti kita ngobrol seperti biasa seperti itu. Dan si sosok genderuwo ini juga memberikan potongan-potongan kecil untuk flashback, untuk melihat taman tersebut gitu ya, pada saat dulu seperti apa, cuman tidak terlihat terlalu jelas, yang pastinya itu benar-benar besar dan lebih luas lagi dengan pohon-pohon yang lebih besar dan rindang seperti itu. Dan sekarang di taman ini ada danau buatan ya di sini, di taman ini yang dulunya itu nggak ada sama sekali gitu. Dan nantinya dia berharap pada saat kita menjelajah kita tidak menemukan hal-hal yang bisa merugikan diri kita gitu, atau ancaman yang datang, katanya seperti itu. Jadi dia tetap berhati-hati. Terus dan katanya satu pesan lagi, abaikan saja kuntilanak-kuntilanak yang ada di sini seperti itu, karena memang kuntilanak yang ada di taman ini jujur centil sih, bener. Karena dari datang sampai pulang kita diikutin terus gitu ya. Ada yang di atas pohon gitu, ketawa-ketawa gitu kan. Ada juga yang bener-bener ngutilin dari belakang gitu. Dia karena pada saat malam ini kita dan tim bener-bener cukup rame yang datang ya, sekitar 6 apa 7 orang seperti itu, dan kita benar-benar diikuti seperti itu sampai pulang gitu ya. Lepas keluar dari taman ya udah ditinggal lagi gitu. Dan kita melanjutkan perjalanan di sini. Nah, ini di bambu kuning ini. Di bambu kuning ini saya ketemu dengan satu sosok perempuan, dan dia sedih gitu. Dia pengen keluar dari taman tersebut tapi nggak bisa gitu. Dan pada saat ditanya kenapa, dia nggak bisa jawab gitu ya. Ini ada satu sosok perempuan yang ada di dekat bambu kuning ini. Nah, setelah kita melanjutkan perjalanan di sini, ada dua sosok kuntilanak yang cukup menarik perhatian saya gitu, karena pertama dari bau dan kondisi fisik sosok kuntilanak ini memang sedikit berbeda. Ini ada satu sosok kuntilanak yang gimana ya, kondisi badannya itu kayak hancur gitu ya, karena
kepalanya itu kayak miring ke sebelah kiri gitu loh, miring sebelah kiri kayak nempel bahu kayak gitu. Dan pada saat coba berkomunikasi dia bilang dia itu meninggal karena loncat dari tebing katanya. Dan dia benar-benar nggak tahu dia itu sebenarnya loncat atau didorong katanya gitu. Dan pada saat saya coba untuk flashback dengan dia, ada potongan kecil yang terlihat dia seperti loncat, tidak ada yang mendorong gitu loh. Dan di sini juga dia kayak merasa tersiksa gitu ya di dunia ini gitu katanya. Dan pada saat ingin didoakan pun dia menolak sebenarnya. Padahal dia ngomong tersiksa, tapi pada saat saya mencoba untuk mendoakan, si kuntilanak ini nggak mau, menolak seperti itu. Dan sedih sih karena dengan kondisi dia seperti itu ya kan pasti darahnya bak banget gitu, dan bau anyir darah itu benar-benar berasa di hidung gitu ya. Dan satu lagi ada sosok kuntilanak yang nah ini dia nggak tahu matinya kenapa gitu, karena pada saat berkomunikasi pun dia tidak bisa menceritakan secara detail kenapa dia meninggal. Tapi yang jelas dia itu meninggal di air, karena saya ada cium bau-bau air gitu dari badan dia. Ini benar-benar nggak enak banget. Di taman itu tadi saya udah bilang kalau ada danau buatan. Nah di danau ini ada cerita, karena pada saat kita jalan ngitarin danau itu saya udah ngelihat ada sosok cewek yang di dalam air gitu ya, di dalam air itu udah terlihat banget gitu. Cuman belum ada reaksi dari dia untuk berkomunikasi. Dan pada saat tim mencoba untuk mengambil footage ya, mengambil foto, dan ternyata kita mendapatkan sosok si hantu air ini di kamera. Hantu air ini dia ini meninggal karena dulunya dia ini dibunuh. Setelah dibunuh dia tidak tahu kondisi ataupun jasad fisiknya itu ada di mana gitu. Dan dia bilang kalau dia itu iri dengan kita gitu ya sebagai manusia gitu ya. Dia juga minta tolong gitu. Dia iri sebagai manusia bahwa kita masih bisa hidup dengan kondisi sampai sekarang ini. Dia bilang dia tuh iri dengan kehidupan saya gitu kan ya, dalam artian dia itu pengen lagi lah menjadi manusia lagi untuk merasakan hidup yang sebenarnya seperti itu. Cuman kan sudah tidak bisa, dan dia ini berkali-kali untuk memaafkan diri dia sendiri pun dia sepertinya nggak bisa gitu loh. Dia tidak mau mencoba untuk melakukan itu gitu. Dan pada saat saya tanya kenapa milih untuk di air gitu ya, dia bilang saya lebih nyaman seperti ini karena di dalam air itu benar-benar saya tuh merasakan dingin gitu ya. Jadi saya tidak harus merasakan air mata saya tuh ngalir di pipi saya katanya seperti itu. Jadi dia ngerasa kalau dia basah ya udah, dia nggak bakal ngerasain air mata yang selalu katanya selalu turun, selalu hadir gitu setiap kali saya ngeliat manusia seperti itu. Dia hanya ada rasa iri saja, tapi keinginan dia untuk mengganggu manusia itu tidak ada sama sekali. Nah sambil kita masih mengelilingi taman, ini juga ada satu sosok yang cukup menarik perhatian karena dari pakaiannya aja sudah berbeda gitu ya. Dia ini saya bisa bilang sebagai seorang penari gitu, karena dia benar-benar memakai baju penari ya, cuman masih yang zaman dulu nggak terlalu banyak warnanya gitu ya, masih pakai songket, kemben gitu. Nah atasnya itu ada kembang goyang gitu ya di atasnya gitu. Dan pada saat mencoba berkomunikasi dengan si penari ini di sudut ini ceritanya cukup menyedihkan karena ini datang dari bisa dibilang dari rival dia, lawannya dia gitu, karena cemburu dengan ketenaran dia akhirnya dibunuh dengan pembunuh bayaran gitu ya. Jadi lawannya ini membayar orang untuk membunuh si penari ini gitu. Dan setelah dibunuh, jasadnya itu dibuang di bawah jurang seperti itu. Dan dia pun sampai sekarang katanya nggak ada yang bisa nemuin jasad saya seperti itu. Dan di sini kembali lagi ada sih sebenarnya di bagian perut dia itu ada tusukan gitu ya, ada bekas tusukan di sebelah kiri perut dia, ada bekas tusukan, tapi hanya satu tusukan saja gitu. Dan mungkin karena
organ vitalnya, jadi yang menyebabkan si penari ini meninggal seperti itu. Dan pada saat dia baru di taman ini, karena pada saat dia pernah lewat dari taman ini, dia seperti dipanggil untuk masuk ke taman ini. Jadi sejak saat itu dia seperti menetap di taman ini, dan dia tidak selalu menampakkan wujudnya ke pengunjung yang datang, ataupun katanya anak indigo ataupun mereka yang punya kepekaan lebih gitu, yang bisa melihat dunia lain gitu ya. Dia jarang sekali menampakkan diri ke mereka gitu. Dan memang katanya energi itu bikin dia menarik untuk ngobrol gitu dengan saya gitu. Di sini kita bisa ngambil kesimpulan nih sebenarnya untuk hal-hal seperti ini. Jujur sedih kalau saya harus mendengarkan cerita dia gitu, karena dia sampai cerita pun sampai nangis gitu ya. Dan serpihan-serpihan yang dia berikan untuk flashback pun itu cukup menyedihkan gitu. Dan setelah kita keliling-keliling gitu ya, dan udah selesai gitu, memang sih bisa disimpulkan bahwa taman ini memiliki energi gaib yang sangat besar sekali. Tapi energinya besar, biarpun besar, tidak ada sih niatan mereka untuk mengganggu gitu ya, kecuali kalau dari kitanya sebagai manusia punya niatan yang mengganggu juga gitu loh. Selagi masih bisa dinikmati ya kita nikmati. Kapan lagi bisa menikmati alam ya kan di Jakarta gitu, yang udah jarang banget gitu. Jadi sekian dulu penelusuran jelajah kita bersama JW di sini dan bersama tim Mata Astral. Dan untuk teman-teman yang selalu support kita, terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kita. Sampai jumpa.